Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penyakit ringworm pada kucing. Tugas ini merupakan tugas Just Based Learning 2 dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Dewi Dwi Payani dengan NIM 23095110449. Saya merupakan salah satu anggota dari kelas E. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi, kucing dan anjing adalah hewan kesayangan yang paling sering dijadikan hewan peliharaan, dikarenakan memiliki sifat yang lucu serta jinak. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa anjing dan kucing tidak akan luput dari infeksi penyakit. Salah satunya penyakit kulit. Penyakit kulit merupakan penyakit yang paling sering menginfeksi hewan kesayangan, dan salah satu penyakit yang akan saya bahas kali ini yaitu ringworm, atau penyakit yang disebabkan oleh jamur. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan permasalahan. Jadi, pengertian dari ringworm itu sendiri atau dermatofitosis adalah infeksi jamur kulit, kuku, dan bulu yang umum terjadi pada kucing yang disebabkan oleh jamur dermatofit. Nah, di sini ada fakta menarik. Meskipun namanya mengandung kata worm, tetapi penyakit ini sama sekali tidak disebabkan oleh cacing, melainkan disebabkan oleh jamur mikroskopis yang memakan keratin pada kulit dan bulu kucing. Nah, penyakit ringworm ini juga termasuk ke dalam penyakit yang bersifat zoonosis atau penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya dari manusia ke hewan. Nah, di sini ada beberapa jenis jamur penyebab dari ringworm, termasuk Microsporum canis, Tryptocophyton, Mentagrophytes, dan Epidermophyton floocosum. Selanjutnya kita masuk ke gejala klinis dari ringworm. Jadi, gejala-gejala yang umum terjadi itu ada kerontokan bulu yang signifikan, yang seringkali disertai dengan bercak kulit melingkar yang menebal. Lalu adanya lesi yang berbentuk seperti cincin kemerahan yang dapat terlihat meradang atau bersisik. Kemudian kucing akan merasakan gatal-gatal sehingga menyebabkan kucing akan menggaruk atau menjilati area yang terinfeksi, lalu menyebabkan iritasi yang lebih lanjut. Kemudian kukunya dapat menjadi lebih rapuh dan memiliki penampilan yang bersisik. Kemudian selanjutnya ada metode diagnosis untuk penyakit ringworm. Metode diagnosis dermatofitosis dapat dilakukan baik secara konvensional maupun molekuler. Di sini metode diagnosis yang digunakan itu ada lampu Woods atau menggunakan sinar ultraviolet, yaitu perangkat yang sering digunakan untuk mengetahui adanya invasi dermatofit pada permukaan kulit dan rambut. Kemudian ada metode lain dengan pemeriksaan langsung kerokan rambut dan kulit di bawah mikroskop, atau menggunakan kultur sampel kerokan kulit dan rambut. Selanjutnya ada penyebaran dan penularan penyakit ringworm. Nah, penyebarannya itu saat kucing melakukan kontak langsung dengan hewan yang sudah terinfeksi, kemudian melalui lingkungan yang sudah terkontaminasi, serta benda-benda yang sudah terkontaminasi seperti mainan yang sering digunakan kucing untuk bermain, sofa yang sering dihinggapi kucing, ataupun tempat-tempat yang sering digunakan kucing untuk bermain. Kemudian penularan dari hewan ke manusia, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa penyakit ringworm ini merupakan penyakit yang zoonosis. Nah, selanjutnya ada pengobatan. Jadi, pengobatan penyakit ringworm atau dermatofitosis dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu secara topikal, oral, maupun injeksi. Nah, di sini ada sedikit langkah-langkah
dari pengobatan ringworm. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan pemberian obat anti jamur dari dokter hewan seperti obat intraconazole atau terbinafine dan miconazole atau clotrimazole. Kemudian melakukan perawatan lingkungan dengan cara mencuci pakaian dan peralatan yang sering digunakan kucing dengan menggunakan bilasan anti jamur untuk membunuh spora yang mungkin menempel pada benda-benda tersebut. Kemudian dari segi durasi pengobatan. Nah, durasi pengobatan ini biasanya berlangsung antara 2 hingga 4 bulan tergantung pada respon masing-masing kucing terhadap terapi yang akan diberikan. Nah, di sini ada beberapa contoh obat anti jamur. Di sini ada miconazole dan intraconazole. Kemudian di sini ada pencegahannya. Jadi, di sini ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu membatasi kontak antara hewan peliharaan dengan hewan liar. Kemudian, gunakan sarung tangan dan masker saat membersihkan kotoran dan kandang hewan. Memenuhi kebutuhan tubuh kucing dengan makanan yang sehat dan bergizi. Tujuannya untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yang bagus. Lalu, jangan biarkan hewan peliharaan mengkonsumsi makanan yang sudah busuk karena bisa jadi penyebab dari infeksi jamur. Kemudian, mengurangi risiko hewan terinfeksi penyakit dengan melakukan vaksin yang rutin. Kemudian, menghindari menyentuh atau mencium hewan di area mulut. Dan pastikan sirkulasi udara dalam rumah bagus, tidak dingin dan lembab, karena jamur dapat dengan mudah tumbuh pada area-area tersebut. Jadi, kesimpulan dari topik bahasan kali ini, yaitu ringworm adalah salah satu penyakit infeksi jamur kulit pada kucing. Dengan gejala utamanya adalah kerontokan bulu yang disertai dengan terbentuknya bercak kulit melingkar menyerupai cincin. Penyakit ini terjadi karena jamur penyebab infeksi memakan keratin pada kulit kucing. Pilihan pengobatannya ada berbagai cara, yaitu pemberian obat dan shampoo anti jamur, serta dekontaminasi lingkungan. Dan pencegahan penyakit ini juga ada beberapa cara, salah satunya yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membiarkannya lembab, karena bisa menjadi sarang jamur penyebab dari ringworm. Baik, itu tadi sedikit pemaparan terkait ringworm pada kucing. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.